tidak mau ibadah, bahkan merendahkan agama. Kalau orang enggak sholat lalu ngelamar anak kita, tolaklah dia secara halus. Itulah orang Betawi tempo dulu, yang dilihat bukan mobilnya, ibadahnya. Kalau orang nggak sholat, nggak mau, biar mobilnya mentereng. Ditanya, Pak Haji kenapa nggak diterima? Kan bagus. Nggak bagus, mobilnya bagus, sukses. Nggak sukses. Di mana? Wong Allah aja disembarangi nama dia, yang nyipta dia, apalagi anak gue. Begitu orang dulu. Allah yang ngasih nikmat sama dia, kagak diopenin sama dia. Apalagi anak gua bakal ditelantarin sama dia. Orang dulu enggak mau sembarang orang, enggak mau. Maka kalau saudara mengenal ada orang sufi besar namanya Abdullah bin Mubarak, itu dia punya bapak namanya Mubarak. Saya harus ceritakan ini. Mubarak seorang budak yang sangat hitam, jelek, ama pantat wajan masih putihan pantat wajan. Saking apanya? Antara rambut dan kulit sama. Kalau kita biar kata hitam, rambut sama kulit mah beda. Kalau dia sama, itu Mubarak. Kasus ini terjadi di Irak. Gubernur Marwa, orang kita suka mengenal ada orang namanya Marwazi. Apa itu Marwazi? Ulama dari negeri Marwa. Artinya negeri di mawara an-nahar. Ada seorang gubernur cakep, ganteng, visioner. Anies bukan, ini gubernur. Nah, ente udah mencatat aja. Ini gubernur namanya Nuh bin Abi Maryam. Gubernur gagah, ganteng, visioner, alim, soleh. Nuh bin Abi Maryam. Ketika Mubarak datang kepada Nuh melamar pekerjaan jadi PPSU, nggak apa-apa. Tahu PPSU nggak? Bajunya oranye dari dulu. Begitu. Maka kata Nuh, gubernur, namamu siapa? Mubarak. Bagus namamu. Ada perlu apa Anda datang? Saya pengen ngelamar kerja di kegubernuran. Kata gubernur, udah telat, udah nggak menerima calon PNS, udah nggak ada. Begitu, udah payah. Jadi ada juga saya punya kebun milik pribadi, punya kebun anggur jauh dari sini. Iya jauh kebun saya, Parung. Kalau di sini kebunnya di Parung biasanya. Begitu, kebunnya jauh. Kebunnya Nuh bin Abi Maryam. Kata Mubarak, enggak apa-apa, yang penting saya kerja Pak. Saya enggak mau jadi peminta-minta, sebab itu bukan ajaran Nabi kami. Diantarlah ke kebunnya Mubarak, hektaran kebunnya, luas. Singkatnya, kata Nuh sang gubernur Mubarak, kau rawat ini kebun anggur, dah di sini kau kerja jadi tukang rumput, ngebersihin dan nanemin anggur.
Maka saudara Ama Mubarak kemudian diberesin kerja yang semangat. 3 bulan berikutnya Nuh sang gubernur nengok udah musim panen. Kata Nuh, waktu maranin luar biasa anggurnya, demen lihatnya. Kata Nuh, Mubarak, labbaik ya Sayyidi. Ya wahai Tuhanku, wahai Tuanku, ada apa panjenengan? Dibilang kata Nuh bin Abi Maryam, tolong ambilin anggurnya, petikin. Maka dipetiklah tuh anggur itu oleh Mubarak. Ketika dipetik, dicobain, ternyata asam. Kata Nuh bin Abi Maryam, asam Mubarak, coba ambil dari pohon yang lain. Diambil lagi, dimakan lagi, asam lagi. Singkatnya berkali-kali asam. Gara-gara asam ini Nuh jadi merah mukanya, marah-marah sama Mubarak. Mubarak, baik tuanku, ada apa? Kamu ini kerjanya ngapain aja di kebun ini selama ini? Ya saya kerja bersihin benalu, nyiramin, begitu. Tapi kenapa selama sekian bulan kamu kerja di sini nggak bisa membedakan mana anggur manis, mana anggur asam? Kata Mubarak, maaf tuanku, saya nggak pernah nyicipi. Loh, banyak itu nggak dicicipin? Enggak. Kenapa? Sesuai dengan SOP, bahwa saya disuruh jagain, rawatin, urusin. Tidak ada di SOP-nya. Saya disuruh nyobain. Kalau saya metik buah, saya khianat, saya dosa. Wong nggak ada dalam perjanjian kerja. Saya suruh merawat, bukan suruh nyobain. Jadi mana saya tahu? Itu yang tadinya marah itu Nuh bin Abi Maryam turun emosinya. Kata Nuh, wah salah, ini orang luar biasa, ini amanah, layak yang kayak begini nih dijadiin mantu. Udah berbesit begitu aja tuh Nuh, ini orang punya agama cakep, amanah, sesuai dengan tugasnya. Maka kemudian balik, maafin saya, kata Nuh, kalau memang demikian kamu tidak salah, tapi ada yang saya pengen tanya kepadamu. Begitu kata Mubarak, apa tuannya yang mau tanya sama saya, seorang pekerja tukang kebun? Begini, saya ini lagi galau, stres tingkat dewa, bukan dewa dewi, itu Ahmad Dhani, Pinang Mas lewat dikit. Begitu. Saya lagi stres. Kenapa tuannya? Saya punya anak gadis cantik banget, banyak yang meminang, yang ngelamar di rumah saya. Saya bingung, saya mau jodohin sama siapa. Maka saya pengen musyawarah dengan kamu. Kira-kira saya ini punya anak nih, dijodohin dengan orang kriteria bagaimana? Kata Mubarak,
karena saya ini diajak musyawarah, maka saya akan jawab, Tuan, sebetulnya masalah menikahkan anak terserah Tuan sebagai bapak. Cuman ada banyak pilihan. Apakah Tuan mau mengikuti ala Nabi, ala jahiliyah, atau ala Yahudi Nasrani, atau ala orang kebanyakan dalam mencari mantu? Ketika dibilangin ada cari mantu kaya Nabi, ada cari mantu kaya Yahudi Nasrani, ada cari mantu kaya jahiliyah, ada cari mantu kaya orang sekarang. Mulailah Nuh bin Abi Maryam bertanya, kalau jahiliyah bagaimana? Kalau jahiliyah yang dilihat adalah bibit keturunan, yang penting turunan darah merah. Darah merah atau biru sih? Darah biru. Yang penting darah biru. Mau dia bener kek kagak kek, yang penting turunannya turunan bagus, turunan bangsawan. Kalau turunan bagus disingkat tu bagus. Tu bagus tu artinya turunan bagus kalau akhlaknya bagus. Tapi kalau perilakunya nggak bagus, namanya tebagus. Namanya tebagus, tebagus. Keturunan itulah jahiliyah. Kalau Yahudi carinya tampan, mau kaya kek, mau kagak kek, yang penting ganteng, diajak kondangan kagak malu-maluin kalau isi amplopnya 1 juta. Begitu. Pokoknya ganteng, ganteng. Kayak pemain film Bollywood, apa namanya? Serokan. Begitu. Itu begitu. Kalau di zaman sekarang yang penting punya duit. Duitnya banyak. Mau sholat ke kagak ke, yang penting mah borju. Apa itu borju? Ya begitulah. Duitnya banyak. Iya, duitnya banyak. Begitu. Kalau ala Nabi bagaimana? Kalau Nabi yang dikedepankan akhlak. Sebab suami itu jadi teman. Jangan ngambil teman orang yang tidak mendorong untuk dekat dengan Allah. Kalau bakal yang kayak begitu, mending milih melajang saja. Kalau enggak benar. Sebab orang jadi pegel itu bukan gara-gara siapa-siapa, bininya. Gitu pegel, ngomel mulu bininya. Ada nggak yang bininya ngomel-ngomel? Saya curiga nyengir-nyengirnya ini. Rada curiga. Maka ketika saya ditanya, itu Pak Haji ngaji kok malam-malam rame, itu maknanya dia puyeng di rumah diomelin bininya mulu, kagak tenang kecuali di majelis. Oh begitu, iya. Kalau Nabi agama, karena enggak boleh sembarangan milih mantu. Dibilang begitu
Kalau begitu dari 4 opsi saya milih Nabi aja. Kayaknya engkau ini cocok jadi mantu saya, kata Nuh bin Abi Maryam, seorang gubernur Marwah. Kata Mubarak, Tuan, saya ini tukang rumput, hitam, jelek. Tuan gak kenal saya dari India. Dari India dia aslinya, Mubarak. Ya, coba nanti kau ikut saya ke rumah. Saya mau ngobrol sama saya punya bini, nanti bagaimana keputusan keluarga. Pulanglah Mubarak ikut dengan majikannya Nuh bin Abi Maryam. Lalu kemudian itu ngobrol dengan istrinya Nuh. Kita ini milih mantu bingung, tapi ada petunjuk. Milih mantu kayak Nabi yang dikedepankan akhlak. Tunkahul mar'atu li arba'ah, li jamaliha, li hasabiha, li maliha, li diniha, fadfar bidatid din taribat yadak. Nabi prioritas agama. Tuh tukang kebun kita tuh orangnya hitam, tapi menurut saya hitam kereta api, biar hitam banyak yang nanti. Hitam akhlaknya baik, begitu. Maka kemudian kata istrinya, ya saya sebagai perempuan, gimana baiknya suami? Enggak mungkin suami mencari mantu orang yang enggak benar. Saya sih setuju. Tapi kan kita punya anak, ya baik kita ngadep anak, diajak ngobrol anaknya sama bapak dan ibu, diceramahi aman dong. Singkatnya kata si anaknya bilang, kalau tidak khilaf namanya Fatimah, takut saya salah. Dilihat lagi di kitabnya ntar. Kata anaknya, ayah, ibu, saya sebagai anak, saya yakin ayah dan ibu tidak bakalan sembarangan milih mantu yang bakal tidak sayang dan tidak bisa menjadi imam buat saya. Apa pilihan ayah dan ibu itu sesungguhnya adalah pilihan saya. Saya setuju. Nikah Mubarak dengan anaknya Nuh bin Abi Maryam. Lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah dengan sebutan Ibnul Mubarak. Abdullah Ibnul Mubarak. Siapa Abdullah? Seorang sufi besar, menghiasi kalamnya dalam berbagai literatur sufistik. Dari mana? Dari tidak salah memilih pertemanan yang menjadi suami anak. Karena itu kata kitab kita, la tashab man kana ahla batolati. Tapi karena kita ini ngaji tasawuf panjang, termasuk milih guru. Jangan salah kita orang memilih guru. Begitu. Jangan sampai seorang guru yang tidak mendorong kita untuk dekat dengan Allah malah menjadi jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sebab la tashab man kana ahla batalati.
Jadi sahabat itu bisa guru, sahabat itu bisa pasangan hidup, sahabat itu bisa teman main. Kita harus pandai memilah dan memilih, tidak boleh sembarangan. Ibnul Mubarak ini atau Abdullah, anaknya Pak Mubarak tukang kebun, di dalam sanad Muallim Syafi'i Adami ditulis sanad keguruan itu, qala Ibnul Mubarak al-isnad minad-din laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Mata rantai keguruan itu bagian penting dalam agama. Kalaulah tidak ada sanad yang menghubungkan guru demi guru, guru demi guru sampai Rasulullah, maka orang bakal ngomong selagu-lagunya tanpa ada pijakan dasar, dikit-dikit membid'ahkan dan membuat jauh kita dengan Allah. Ngajinya bid'ah mulu bid'ah, kapan buat dekat dengan Allah? Ini salah. Kita nggak boleh sembarangan di dalam kehidupan kita, sebab salah teman akan menjauhkan kita dari agama. Kita mau ngaji nenteng kitab, mau kemana? Mau ngaji, lu mau